Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakira Rihadatul Hais dengan NPM 21082260087. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu mind map yang tugas berupa mind map, yaitu blok special sense. Nah, di sini saya akan membahas tentang rhinosinusitis. Rhinosinusitis ini merupakan inflamasi mukosa, yaitu di bagian sinus paranasal juga disertai oleh adanya suatu rinitis, sehingga seringnya disebut rhinosinusitis. Nah, rhinosinusitis ini terbagi dua, ada akut serta adanya kronis. Biasanya kalau akut itu terjadinya 10 hingga kurang dari 12 minggu atau kurang lebih 3 bulan, dan juga kalau kronis itu lebih dari 3 bulan atau lebih dari 12 minggu. Nah, biasanya etiologinya itu atau penyebabnya itu hampir 100% disebabkan oleh virus, yaitu rhinovirus. Nah, tapi juga nggak dipungkiri itu juga karena bakteri. Nah, bakterinya itu biasanya Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, dan juga Moraxella catarrhalis, dan juga bisa yang lainnya. Nah, biasanya faktor resikonya itu adalah salah satu orang yang terkena rinitis, yaitu ada orang yang rinitis alergi ataupun rinitis vasomotor, terus juga bisa terkena asap rokok dan juga yang lainnya. Nah, gejalanya, pembeda dari akut dan kronis ini, kalau akut biasanya masih tidak ada polip. Jadi, kalau yang kronis itu biasanya sudah ada polip. Nah, dari semua itu pastinya merasakan nyeri wajah, terutama di bagian sinus. Setelah itu adanya gangguan fungsi penghidup ataupun saat kita mencium itu jadi terganggu. Setelah itu hidung tersumbat dan juga biasanya nasal discharge ataupun adanya hidung berlendir. Biasanya secara penunjang ataupun pemeriksaan dari laboratorium yang dibutuhkan itu cukup, yaitu mukopurulen saja sudah cukup. Nah, photo waters juga bisa digunakan, tapi photo waters ini biasanya tidak disarankan karena kadang-kadang itu fotonya masih tidak nampak ataupun tidak pas, sehingga mukopurulen saja dianggap sudah cukup. Nah, berbicara tentang rhinosinusitis, patofisiologinya atau bagaimana terjadinya, itu awal mulanya masuklah tadi si suatu virus. Nah, masuk ataupun bakteri tadi, mikroorganisme masuk ke dalam tubuh. Rhinovirus ataupun mikroorganisme ini, dia punya sifat bisa menempel dan nantinya merusak barrier mukosa, sehingga nanti disregulasi imun. Nah, setelah itu makin menempel mikroorganismenya tadi ke dalam mukosa, nah sehingga dia menstimulasi dari biofilm. Biofilm ini ibaratkan rumah dari suatu mikroorganisme. Nah, tata laksananya cukup ringan, yaitu kita bisa menggunakan irigasi atau kita bisa menggunakan nasal spray, yaitu berisi NaCl. Setelah itu kita bisa berikan vitamin C dan juga kita bisa berikan enzyme. Nah, untuk rhinosinusitis ini biasanya kita menghindari dari yang namanya antibiotik karena mengingat etiologinya tadi, dia kebanyakan itu disebabkan oleh virus dibandingkan dengan bakteri. Nah, penyakit ini biasanya dirujuk ke dokter spesialis THT. Nah, juga untuk penyakit ini berhati-hati untuk berkomplikasi. Biasanya bisa kena ke nyeri kepala, bisa juga menurun visus atau lebih kena ke mata dan yang lainnya. Nah, jadi rhinosinusitis inilah yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari saya, dan terima kasih sudah menyaksikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.